Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 140 sampai 141. Dan Alhamdulillah ini adalah merupakan pertemuan terakhir di juz pertama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 140 sampai 141. Semoga kita bisa melanjutkan pada juz yang kedua di pertemuan yang akan datang. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail. Kita berhenti sebentar. Di sini ada mim sukun bertemu dengan ta, maka kita membacanya dengan jelas. Salah satu tanda bahwa mim sukun itu dibaca dengan jelas adalah tanda sukunnya itu tertulis. Sekali lagi, salah satu tanda bahwa mim sukun dalam Quran Madinah itu dibaca jelas adalah tanda sukunnya itu tertulis. Jadi harus kita baca dengan jelas. Am taqulun. Jadi dibaca jelas. Am taqul, am taqul. Jadi jangan sampai ada dengungan am seperti itu, atau dibaca dengan samar am, atau dibaca dengan pantulan ame takulu. Tidak boleh seperti itu. Jadi tidak pernah tidak boleh kita mengucapkan huruf e di antara am sama takulu. Ame takulu. Jadi itu tidak benar. Yang benar adalah kita harus membacanya dengan jelas. Am taquluna inna Ibrahim. Nah, seperti itu. Di sini ada nun bertasydid, maka kita membacanya dengan dengungan. Inna seperti itu. Jadi didengungkan di rongga hidung kita. Panjangnya, walaupun sebenarnya bukan masalah panjang, tapi kita memberikan jeda waktu agar dengungannya ini sempurna, yaitu 2 harokat. Jadi dua harokat. Inna seperti itu. Misalkan kita tidak memberi jeda 2 harokat, maka tidak sempurna nanti. Contohnya, am taquluna inna Ibrahim. Nah, tidak sempurna. Inna. Jadi inna itu tidak sempurna. Apalagi inna, enggak ada tasydidnya itu. Jadi kalau sekadar inna itu kan tidak sempurna, gunahnya ataupun dengungannya tidak sempurna. Nah, kita ingin yang sempurna. Inna Ibrahim. Di sini ada ba sukun, maka kita memantulkannya. Ibrahim. Jadi prinsip dari pantulan adalah sekedar pantulan. Jangan sampai ada terkesan terdengar harokat harokat misalkan ya, terdengar itu gak boleh. Ibe gak boleh seperti itu. Atau terkesan memberikan harokat baru, kemudian ada hamzah, harokat fathah, kemudian ada hamzah. Contohnya Ibrahim, nah itu kan keterlaluan yang seperti itu. Ya, kita sebutkan seperti ini agar yang seperti itu sebagai antisipasi tidak terjadi. Walaupun sebenarnya sudah ada di masyarakat kita yang tidak mengerti masalah pantulan ini. Jadi Ibrahim. Baik, kita lanjutkan. Inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Nah, di sini kita sudah bisa membaca dengan lancar insyaallah untuk pemirsa ngaji Quran. Nah, yang perlu dijelaskan di sini adalah huruf terakhir dari kata Ya'qub adalah huruf ba dan harokatnya adalah fathah.
Tapi karena kita berhenti di kata Ya'qub, maka harokat fathah ini terbaca sebagai sukun. Jadi asal katanya adalah wa Ya'quba, kemudian kita bacanya wa Ya'qub. Jadi huruf ba-nya ini tidak lagi berharokat fathah tapi dipantulkan. Wa Ya'qub, wa Ya'qub. Jadi di akhir katanya harus ada pantulan dari huruf ba. Baik, kita ulangi lagi. Wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara. Di sini ada tanwin. Tanwin ini hudan ya. Asal katanya adalah hudan. Nah, ketika kita membaca digabungkan dengan huruf setelahnya, maka bertemu dengan huruf hamzah ya di sini, maka kita membacanya dengan jelas. Hudan au, hudan au. Ini dibaca dengan jelas. Itu kalau barusan kita menggabungkannya. Misalkan kita memutus ataupun memotong sampai huda karena tidak kuat nafas, maka yang barusan kita baca jelas dan ini, maka kita bacanya menjadi dua harokat. Huda, huda. Jadi yang pertama kita membacanya hudan, kemudian karena kita berhenti, ya kan, kita membacanya dengan huda. Contohnya, wa Ya'quba wal asbat kanu huda. Misalkan tidak kuat nafas berhenti di sini, maka menjadi huda, dua harokat panjang untuk da-nya ini. Jadi tidak lagi dibaca dan, tapi dibaca da, dua harokat. Seperti itu. Misalkan digabungkan kepada huruf berikutnya, nah, karena huruf berikutnya adalah hamzah, maka dibaca dengan jelas. Hudan au nasoro. Nah, seperti itu. Di sini ada tanda qaf lam alif. Nah, qaf lam ini tandanya kita boleh melanjutkan. Ya, kita contohkan yang melanjutkan ya. Kanu hudan au nasoro kul a'antum, dan seterusnya. Jadi kita boleh melanjutkan dengan adanya tanda qaf lam ini, tapi kita lebih dianjurkan untuk berhenti. Contoh, kanu hudan au nasoro, berhenti nafas, kemudian langsung di ayat potongan berikutnya. Qul a'antum a'lamu amillah. Seperti itu. Di sini ada nun sukun bertemu tak, maka kita membacanya dengan samar. A'antum, a'antum. Nah ini, perhatikan di sini ada dua hamzah ya, ada dua hamzah, maka harus jelas dua-duanya ini. Jangan sampai dibaca seperti itu. Kul an. Nah ini kan dibacanya dengan terlalu santai gitu. Jadi seakan-akan lemah sekali. Jadi kita harus membacanya hamzah ini dua-duanya. A seperti, tapi ya dipercepat. Kul antum, jangan sampai dibaca kul an. Nah, seperti itu. Nah, karena khawatir yang seperti itu, karena ada ayat Quran yang memang bertemunya dua hamzah ini, ada yang hamzah yang kedua itu dibaca dengan lebih ringan. Tapi kalau yang ini kan bukan yang itu. Jadi kita tetap membacanya dua-duanya ini harus jelas. A. Jadi tidak ada yang disamarkan, tidak ada yang dilemahkan. Nah, dua-duanya harus kuat. Qul a'antum a'lamu amillah. Ada mim sukun di sini bertemu hamzah, maka kita membacanya dengan jelas. Sebagaimana yang sebelumnya tadi, mim sukun bertemu tak. Nah, salah satu tandanya kalau mim sukunnya dibaca jelas adalah tanda sukunnya tertulis. Di sini juga sama kan, mim sukun ini tanda sukunnya tertulis, maka mim sukun ini dibaca dengan jelas. A'antum a'lamu amillah.
Di sini ada tanda qaf lam lagi. Qaf lam ini sebagaimana yang sebelumnya masih ingat, kita boleh melanjutkan kepada sini waman azlamu, misalkan Qul a'antum a'lamu amillahu wa man azlamu mimman, dan seterusnya. Itu kita boleh melanjutkan. Tapi tanda qaf lam ini menunjukkan kita lebih dianjurkan. Sekali lagi, kita lebih dianjurkan, jadi lebih diutamakan untuk berhenti. Seperti yang barusan. Qul a'antum a'lamu amillah. Berhenti nafas, langsung melanjutkan kepada potongan berikutnya. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Baik, di sini ada nun sukun bertemu hamzah. Nah, sama seperti mim sukun. Mim sukun, nun sukun, ya. Kalau sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas. Kalau sukunnya tertulis baik nun sukun ataupun mim sukun, maka dua-duanya dibaca dengan jelas. Ya, kalau nun sukun dibaca waman, ya. Kemudian jelas langsung. Waman azlamu mimman. Nah, perhatikan di sini ada dzot, huruf dzot jangan sampai dipantulkan. Azlamu, jadi nah, itu kan tidak ada pantulan dan itu yang benar. Yang salah itu azu. Nah, itu kan ada pantulan ataupun terkesan ada harokat terdengar azu atau o, ya, azu. Itu tidak boleh, tidak ada tidak ada o. Nah, ini sekedar pantulan, bukan kita menambahkan suara harokat baru, ya. Ini pantulan, dan karena ini mati gak boleh dihidupkan lagi. Ini dzot harokatnya atau tandanya adalah sukun, ya, tidak ada harokat. Wa man azlamu mimman katama syahadah. Nah, di sini perhatikan ada mim bertasydid, maka kita membacanya dengan dengungan sebagaimana yang di awal tadi, inna mimman. Nah, ini mim itu dengung, didengungkan 100% dengung kalau ini. Jadi dengungnya adalah 100%, di rongga hidung kerasa bagi kita yang praktek, ya. Mim itu di rongga hidung terasa. Mimman katama syahadah. Ada nun sukun bertemu kaf. Nah, ini yang menarik. Nun sukunnya berdekatan. Kalau nun sukun ini yang di pertama tadi sukunnya tertulis, ya, tertulis dengan jelas. Kalau yang nun sukun yang ini sukunnya tidak tertulis. Nah, sebagaimana ketentuan, kalau sukunnya tertulis maka nun sukunnya dibaca dengan jelas. Waman azlamu, dan seterusnya. Kalau yang nun sukunnya tidak tertulis maka ada dua kemungkinan. Pertama dibaca dengan dengung, yang kedua dibaca dengan samar. Ada dua kemungkinan itu. Maka karena ini bertemu dengan huruf kaf, maka ini dibaca dengan samar. Mimman katama syahadah. Nah, perhatikan. Ini perlu diingat, dan di pertemuan sebelumnya juga sebenarnya sudah dijelaskan, tapi khawatir ada pemirsa Ngaji Quran yang baru datang ataupun mengunjungi channel ini. Nah, harus dijelaskan lagi bahwa nun sukun ini, ya, kalau yang nun sukunnya tertulis memang sudah pasti dibaca dengan jelas kan, baik disambung ataupun dipisah tetap jelas. Contohnya waman azlamu, nun sukunnya dibaca dengan jelas. Dipisah juga sama, misalkan kita baca dari awal amillahu waman, nah, kan dipisah dengan hamzah, ini juga sama-sama dibaca jelas. Maka kalau yang nun sukun ini tidak tertulis tanda sukunnya, ya kan, kita akan membacanya sesuai dengan bertemu dengan huruf apa. Nah, sekarang bertemu dengan huruf kaf, maka kita membacanya dengan samar, dengan syarat digabung dengan huruf kaf, dipertemukan. Nah, misalkan kita berhenti di nunnya, maka tidak ada samar sama sekali. Lalu bagaimana? Kembali kepada posisi awal, dia adalah nun sukun.
Sekali lagi, kembali kepada posisi awal, dia sebagai nun sukun. Contoh, wa man azlamu mimman, maka nun sukun ini dibaca jelas. Kenapa? Karena kita tidak menggabungkan dengan huruf kaf. Kalau digabung barulah di sini ada pertemuan nun sukun dengan kaf menghasilkan suara yang samar. Wa man azlamu mimman katama syahadah. Nah, kita barusan berhenti di syahadah. Syahadatan, ya, tulisannya di sini syahadatan. Nah, kalau kita berhenti, maka tidak lagi dibaca syahadatan, tapi dibaca syahadah. Jadi huruf ta yang berbentuk bulat ini dibaca sebagai huruf ha. Syahadatan menjadi syahadah. Nah, kapan kita membacanya syahadatan? Nah, dibaca syahadatan kalau digabungkan kepada huruf berikutnya. Nah, karena huruf berikutnya adalah huruf ain, maka kita membacanya dengan jelas. Contohnya, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Di sini ada nun sukun bertemu hamzah, sama dengan sebelumnya ya, nun sukun ketemu kaf. Mohon maaf, ini nun sukun bertemu dengan dal, sama dengan sebelumnya nun sukun ketemu kaf, maka kita membacanya dengan samar. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang nun sukun ini kan boleh dipisah, sebagaimana tadi mimman, kalau dipisah maka nun sukunnya dibaca dengan jelas. Kalau digabung maka dibaca dengan samar, karena ketemu kaf ini. Tapi kalau yang ini karena nun sukunnya berada di tengah-tengah kata, maka kita tidak boleh memisah. Contohnya, mimman katama syahadatan in. Nggak boleh yang seperti itu. Jadi dilanjutkan sampai ke huruf terakhirnya. Di sini ada huruf ha. Jadi kita membacanya tetap wajib dibaca dengan samar, tidak boleh dipisah. Kemudian di sini ada waw kecil. Waw kecil ini menandakan bahwa untuk huruf harokat dhammahnya ini kita panjangkan, dibaca panjang sebanyak atau sepanjang 2 harokat. Indahu. Nah, tapi kenapa tadi kita bacanya indah misalkan? Nah, ini penjelasannya. Kita membacanya indah, tidak ada panjang sama sekali, sehingga waw kecil ini tidak berfungsi. Kenapa? Karena kita berhenti di sini, indah berhenti di sini, berhenti di haknya ini. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indah. Nah, misalkan nggak kuat nafas, berhenti, maka panjang dari waw kecil yang harusnya 2 harokat ini tidak ada panjang sama sekali karena kita berhenti. Ketika kita menggabungkan, nah kata hu di sini atau ya huruf hu digabungkan dengan mi di sini, maka ada di sini namanya panjang 2 harokat. Contoh, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Nah, seperti itu. Di sini ada tanda qaf lam lagi, masih ingat? Nah, mungkin tidak perlu dijelaskan lagi. Insya Allah ingat ya, ada 2 tanda qaf lam tadi. Jadi artinya kita boleh melanjutkan, tapi kita dianjurkan berhenti. Nah, kita barusan sudah mempraktekkan yang berhenti. Kita lanjut kepada yang berikutnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, perhatikan di sini ada kata wama. Wama di sini akan panjang ma-nya 2 harokat ketika kita berhenti di ma. Contoh, indahu minallahi wama. Ma-nya 2 harokat. Nah, kok bacanya berhentinya di wama? Ya bisa jadi kan gak kuat nafas. Sebagaimana penjelasan sebelumnya itu, gak kuat nafas, bersin, batuk yang tidak kita bisa kuasai ya. Maka kita berhenti di wama. Maka ma-nya ini karena kita berhenti 2 harokat.
Nah, kalau kita menggabungkan kepada kata Allah ini, maka dua harokatnya hilang, langsung saja kepada lafal Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, ada tanwin di sini, kasrotain bertemu dengan ain, maka kita membacanya dengan jelas. Bighafilin amma, ada mim bertasydid sama dengan yang sebelumnya, mim bertasydid sama dengan yang sebelumnya, nun bertasydid. Jadi di antara 28 huruf hijaiyah hanya ada 2 huruf yang ketika bertasydid itu dibaca dengan dengungan, dan itu wajib 100%. Apa itu? Nun bertasydid dan mim bertasydid. Nah ini amma, seperti itu. Kita lanjutkan pada ayat terakhir. Tilka ummatun qad khalat. Nah, ada mim bertasydid. Nah, seperti sebelumnya ya, mim bertasydid kita dengungkan 100%. Tilka ummatun qad khalat. Ada tanwin bertemu qaf, maka kita membacanya dengan samar. Ummatun qad khalat, ada dal sukun. Nah, dal sukun ini kita harus memantulkannya. Qad. Nah, prinsip dari pantulan, masih ingat? Prinsip dari pantulan adalah jangan sampai ada harokat terdengar Jadi jangan sampai terdengar Yang kedua, jangan sampai keterlaluan kepada harokat fathah kemudian mati atau sukun hamzah. Nah, misalkan ya, misalkan di sini kita bacanya ya, kode. Nah, artinya kan kode kholat. Tilka ummatun kode kholat, ada di sini berarti kan. Nah, itu tidak benar. Atau kode nggak ada, itu keterlaluan. Jadi sekedar pantulan saja, tidak terlalu lembek ya tidak terlalu keras juga ya, di tengah-tengah, sekedar pantulan, jangan ada itu yang penting. Tilka ummatun qad khalat. Nah, ada tanda short lam di sini. Apa bedanya dengan qaf lam? Nah, qaf lam sudah kita ulang-ulangi tadi. Bedanya adalah kebalikannya. Nah, jadi kalau qaf lam ini kita lebih dianjurkan berhenti, kalau short lam kita lebih dianjurkan melanjutkan. Kalau qaf lam ini boleh melanjutkan tapi dianjurkan berhenti, kalau short lam ini dianjurkan melanjutkan tapi boleh berhenti. Barusan kita praktek yang berhenti kan? Tilka ummatun qad khalat. Nah, praktek yang berhenti langsung kepada laha ma kasabat dan seterusnya. Sekarang kita praktek yang melanjutkan. Dan ini yang dengan tanda short lam ini adalah kita lebih dianjurkan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Jadi dilanjutkan seperti itu. Baik, kita ulangi dari laha. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Nah, ada mim sukun bertemu mim di sini. Mohon maaf, ada kesalahan teknis ini. Kualitas video ada yang kurang baik karena pencahayaan yang tidak stabil. Walakum ma, di sini ada mim sukun bertemu mim, maka mim sukun yang pertama ini kita masukkan kepada mim yang kedua sehingga menghasilkan dengungan, sehingga menjadi satu mim. Artinya jangan sampai kita membaca mim yang pertama lagi. Contohnya walakum ma kasabtum walakum ma, itu kan artinya mim yang pertama belum dimasukkan kepada mim yang kedua. Kalau kita bacanya walakum ma, belum dimasukkan. Nah, sekarang atau dengan kata lain kita membacanya dengan jelas kan, walakum ma itu kan dibaca dengan jelas. Nah, sekarang dari yang baca jelas kita masukkan mim ini kepada mim yang kedua sehingga terjadilah dua mim. Adanya dua mim menghasilkan tanda
tasydid di sini. Jadi kita langsung seperti tanda tasydid di amma ini. Jadi langsung seperti itu. Walakum ma kasabtum. Nah, itu ketentuannya kalau kita menggabungkan walakum dengan ma. Misalkan kita berhenti di walakum karena nggak kuat nafas misalkan. Laha ma kasabat walakum. Nggak kuat nafas berhenti di sini. Bagaimana nanti? Apakah masih ada dengungan 2 harokat? Jawabannya tidak. Maka kita tetap pada dibaca dengan jelas. Walakum. Nah, selesai, berhenti. Kemudian diulangi dari depan. Ambil nafas biar kuat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Nah, di sini ada ba sukun. Nah, ba sukun sama dengan dal sukun. Sama dengan dal sukun. Jadi sama-sama dipantulkan. Kasabtum. Nah, ada mim sukun bertemu wawu, masih ingat kalau mim sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas. Walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ada mim bertasydid kita baca dengan dengungan. Nah, untuk yang selainnya insya Allah bisa dibaca dengan baik. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini adalah pertemuan terakhir. Nah, mohon maaf ini bukan pertemuan terakhir kemudian besok tidak ada. Insya Allah tetap ada. Semoga tetap masih semangat. Baik saya sendiri maupun pemirsa semua di tempatnya masing-masing, di rumah ataupun dimanapun yang mempelajari ataupun mengikuti pembelajaran ngaji Al-Quran di channel ini. Ya, ini adalah pembelajaran terakhir atau pertemuan terakhir di juz pertama. Ya, alhamdulillah dari awal. Ya, bagi pemirsa ngaji Al-Quran yang belum mengikuti video-video dari pertemuan pertama, silahkan dibuka playlist ataupun dicari juz 1 ya, juz 1 halaman 1, halaman 2. Nah, ini alhamdulillah kita sudah sampai kepada halaman terakhir dari juz 1. Ya, tidak terasa kita sudah belajar Al-Quran selama sebanyak satu juz. Alhamdulillah, semoga kita diberi semangat untuk kepada juz-juz berikutnya sampai 30 juz. Baik, sebelum kita tutup, kita baca satu kali lagi sebagai praktek. Pemirsa ngaji Quran, mari kita baca sama-sama. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma
ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pertemuan ataupun video terakhir di juz pertama ini. Semoga besok kita bisa melanjutkan pada juz yang kedua, juz ketiga sampai juz ke-30. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kesempatan serta istiqomah untuk bisa menyelesaikan pembelajaran ini sampai 30 juz. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.